Pemirsa, fraksi Gerindra DPR RI bantah Rahayu Saraswati mundur dari DPR RI demi jadi menteri. Bambang juga tegaskan akan menindaklanjuti pengunduran Saraswati sesuai undang-undang. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi menjelaskan mundurnya Rahayu Saraswati sebagai anggota DPR untuk menjadi menteri merupakan isu dan spekulasi. Bambang juga menegaskan segala keputusan terkait kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Sementara fraksi Partai Gerindra tak mencampuri urusan kepala negara. Gerindra pun menghormati keputusan Saraswati dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kami akan melakukan kajian terkait statement Saudara Rahayu Saraswati, baik itu sesuai ketentuan Undang-Undang MD 3 karena yang bersangkutan adalah anggota DPR, dan juga sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Kemarin Rabu, keponakan Presiden Prabowo sekaligus Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI melalui media sosial Instagram. Rahayu mengungkapkan keputusan mundur dari DPR terkait pernyataannya dalam podcast Februari 2025 lalu yang dipotong dan viral pada Agustus 2025. Melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Sebelumnya, pernyataan Rahayu Saraswati mendorong agar anak muda mencari peluang membangun bisnis ketimbang terus-terusan bergantung pada lapangan kerja dari pemerintah menuai banyak sorotan. Sadar potongan ucapan itu melukai banyak pihak, Rahayu pun meminta maaf dan memilih mundur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo kembali hadapi gugatan terkait ijazahnya. Dua alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta layangkan gugatan citizen lawsuit atau gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara. Dalam gugatan tersebut, dua alumni UGM yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto menempatkan Jokowi sebagai tergugat satu. Selain Jokowi, Rektor UGM Ova Emilia menjadi tergugat dua. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro sebagai tergugat tiga. Kepolisian RI sebagai tergugat 4 dan UGM sebagai turut tergugat. Untuk menghadapi gugatan ini, Jokowi menunjuk YB Irfan bersama tim sebagai kuasa hukumnya. Oleh Pak Jokowi, saya diminta untuk bertemu dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait dengan adanya gugatan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta yang terdaftar dalam register nomor 211. Nah, terkait dengan gugatan tersebut, saat ini saya sedang melakukan analisis apakah gugatan yang diajukan oleh Saudara Top Taufan melalui kuasa hukumnya Bapak Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan memenuhi kriteria sebagai gugatan CLS. YB Irfan dan tim hukum menyatakan telah menerima surat kuasa dari Jokowi untuk menangani perkara ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Berniat membantu justru nyaris jadi korban perampokan. Ya, seorang wanita pegawai bandara dianiaya seorang pria tak dikenal. Pelaku bahkan sempat berupaya membawa kabur mobil milik korban. Kecelakaan bandara, kecelakaan berkelahi ini. Apes berniat memberi tumpangan mobil kepada pejalan kaki yang dikira seorang wanita, korban justru nyaris jadi korban perampokan. Dalam video amatir yang viral di media sosial, puluhan warga mengejar seorang pria yang diduga hendak melakukan percobaan perampasan mobil milik wanita pegawai otoritas bandara di Jalan Poros pintu masuk area Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Pelaku diamuk warga, bahkan tangan pelaku diikat karena terus meronta dan berupaya melarikan diri. Aparat kepolisian Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, segera mengevakuasi pelaku. Kejadian bermula saat pelaku yang duduk di kursi penumpang belakang tiba-tiba berupaya merampas ponsel dan menganiaya korban. Sontak korban panik dan turun dari mobil. Dan saat itulah pelaku mengambil alih kemudi mobil korban. Namun karena tak bisa mengendalikan laju mobil, pelaku terhenti usai menabrak pohon dan dikejar warga. Pelaku telah diamankan di Mapolsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin. Sementara itu polisi masih melakukan pendalaman. Dugaan sementara pelaku alami gangguan psikologi dan belum dapat dimintai keterangan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anggota Paskibra di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Rekonstruksi terpaksa dilakukan di Mapolres Mandailing Natal karena khawatir pelaku diamuk massa. Keluarga Diva Febriani mengamuk dan berusaha menghakimi tersangka Yunus Saputra saat sedang menjalani proses rekonstruksi di halaman Mapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara. Keluarga kesal tak terima perbuatan tersangka yang telah menghilangkan nyawa anggota keluarga mereka. Tersangka menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Diva Febriani, 16 tahun, pelajar SMA yang menjadi anggota Paskibraka di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam rekonstruksi, tersangka memperagakan 25 adegan. Polisi tak menemukan fakta baru dalam rekonstruksi. Diketahui motif awal pelaku ingin merampas motor korban yang masih tetangganya. Kasus pembunuhan yang dilakukan Yunus Saputra terhadap anggota Paskibra, Diva Febriani, terjadi pada 5 Agustus lalu. Korban dianiaya di perkebunan sawit usai mengikuti latihan Paskibra dan jasadnya ditemukan 2 hari kemudian. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Pemirsa, petugas Basarnas menemukan 1 korban tewas akibat banjir yang melanda wilayah Bali. Jenazah korban ditemukan di antara reruntuhan bangunan ruko. Satu korban atas nama Maimunah berjenis kelamin perempuan ditemukan tewas di antara reruntuhan ruko yang ambruk usai diterjang banjir. Korban ditemukan usai 12 jam pencarian. Petugas mengevakuasi jasad korban dengan mengerahkan sejumlah alat berat. Upaya kami dari pagi hari sudah menemukan hasil pada malam hari ini. Kami tadinya memprediksi bahwa almarhumah posisinya di bawah bangunan. Hanya anggota Basarnas dengan anggota TNI turun langsung memutar melakukan kegiatan secara manual. Melihat sebuah tangan yang berposisi naik ke atas meyakinkan bahwa itu jenazah, akhirnya melakukan evakuasi. Hingga Kamis malam, BPBD Provinsi Bali mencatat 16 korban meninggal dunia dalam peristiwa banjir bandang yang melanda wilayah Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas kembali menemukan jasad korban banjir di Gianyar, Bali. Hingga kini total korban meninggal dunia akibat banjir mencapai 16 orang. Jasad seorang perempuan berusia 50 tahun asal Desa Guang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali ditemukan. Korban ditemukan 500 meter dari titik awal dilaporkan hilang terseret arus banjir. Warga bersama petugas gabungan langsung mengevakuasi jenazah ke rumah duka untuk dilakukan upacara pemakaman. Hingga kini total korban meninggal dunia akibat banjir menjadi 16 orang.
Pemirsa, korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 5 orang. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad balita 1 tahun, sementara 3 korban lainnya masih hilang. Tim SAR gabungan menemukan jenazah Aciles Agustinus Busa Jago, balita 13 bulan yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi waktu Indonesia Tengah. Jenazah korban ditemukan 2 km dari rumahnya di Kecamatan Mauponggo. Setelah ditemukan, jenazah segera dievakuasi ke posko gabungan untuk penanganan lebih lanjut. Pelaksanaan operasi di hari ketiga berhasil ditemukan pada pukul 10.00 oleh tim SAR gabungan, yang mana korban atas nama Aciles Agustinus dengan umur 14 bulan. Selanjutnya korban kita serahkan ke keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Demikian dapat kami laporkan update terkini dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan oleh tim SAR gabungan. Sementara 3 korban lain masih dinyatakan hilang. Mereka adalah Mariano Tom Busa Jago 29 tahun, Sebastiana Soo 42 tahun, dan Desiderius Geraldi 14 bulan. Saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo bertambah menjadi 5 orang. Dari Nagekeo, NTT, Joni Nura Anyus melaporkan. Pemirsa, tim SAR mengerahkan 2 helikopter untuk mengevakuasi 4 penumpang helikopter PKIWS milik PT Intan Angkasa yang jatuh di distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Keempat korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Setibanya di Bandara Moses Kilangin Timika, keempat jenazah korban jatuhnya helikopter PKIWS langsung dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika, Charles Y. Batlajeri, mengatakan posisi helikopter berada di dalam jurang dan dalam kondisi terbakar. Tim berhasil menemukan korban namun dalam keadaan meninggal dunia. Setelah menemukan korban, tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban ke Jila dan selanjutnya dievakuasi ke Timika. Operasi SAR dinyatakan selesai karena seluruh korban sudah dievakuasi, seluruh tim kembali dengan selamat, dan korban sudah dievakuasi ke RSUD Mimika, kemudian dari RSUD Mimika akan diserah terimakan ke pihak keluarga dan RSUD untuk diotopsi. Selanjutnya pada hari ini operasi SAR sudah resmi kami nyatakan selesai dan ditutup. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika menerima laporan dari ATC Airnav Bandara Moses Kilangin Timika bahwa ada sebuah helikopter PKIWS POB 4 orang milik maskapai penerbangan Intan Angkasa berangkat dari Bandara Ilaga tujuan Bandara Moses Kilangin Timika hilang kontak di sekitar Pegunungan Ilaga, Kabupaten Puncak sekitar pukul 11.38 waktu Indonesia Timur. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, para tokoh tersebut menyampaikan sejumlah hal. Salah satunya adalah pembentukan Komite Investigasi Independen terkait ricuh demonstrasi bulan Agustus lalu. Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan membahas berbagai isu kebangsaan yang tengah mencuat. Isu yang dibahas mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan Komisi Investigasi Independen. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan dialog berlangsung terbuka dan penuh keakraban. Baru saja kami diterima oleh Bapak Presiden. Ya, dalam hal ini kita dari Gerakan Nurani Bangsa. Hampir 3 jam dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden berikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Apa yang kami sampaikan dalam
hari-hari yang lalu itu difahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik. Sehingga dialog kita hari ini, malam ini, sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Sementara tokoh GNB yang juga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa GNB membawa berbagai pesan kebangsaan dan tuntutan masyarakat sipil, termasuk usulan pembentukan Komisi Investigasi Independen atas tragedi Prahara pada bulan Agustus. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk Komisi Investigasi Independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Kedepannya direncanakan pertemuan seperti ini akan digelar secara rutin sebagai sarana memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar elemen bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Sekolah Rakyat Menengah Atas di Jakarta Selatan. Prabowo berharap kehadiran sekolah ini bisa memberikan kualitas pendidikan terbaik untuk anak-anak yang membutuhkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Muhammad Nuh. Hingga kini sudah ada 100 sekolah rakyat yang beroperasi dan akan bertambah menjadi 165 sekolah rakyat pada bulan Oktober mendatang. Saat meninjau sekolah ini, Presiden Prabowo berharap fasilitas yang dimiliki sekolah bisa menunjang pendidikan anak-anak secara maksimal. Prabowo bangga melihat para siswa yang sekolah di tempat ini memiliki prestasi yang baik. Prabowo berkomitmen untuk terus menambah jumlah sekolah rakyat setiap tahunnya. Tahun ini kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat. November 10 saya dapat laporan, November 10 100.000 sekolah akan dapat. Sekarang baru 10.000. 100.000 November 10. Tahun depan kita tambah satu sekolah 3 layar. Idealnya nanti satu kelas 1 layar. Pemerintah berkomitmen menambah sekolah rakyat dengan target 500 sekolah rakyat setiap tahunnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Misteri pemilik tanggul sepanjang 2 hingga 3 km beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta pemilik tanggul beton PT Karya Cipta Nusantara memberikan akses para nelayan untuk beraktivitas. Tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2 hingga 3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton, yakni PT Karya Cipta Nusantara, agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya. Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut
dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan. Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Oh, beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke, berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK terus dalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Berbagai pihak telah diperiksa, termasuk Menteri Agama RI periode 2020-2024, Yakut Khalil Qomas yang dicegah ke luar negeri. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut, aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang. Jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan, seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, kalau di kementerian ya ujungnya menteri, kementerian ya. Untuk mendalami kasus ini, KPK juga telah memanggil pemilik Uhud Tour and Travel, Ustadz Khalid Basalamah. Khalid diperiksa sebagai saksi fakta dan mengatakan bahwa dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini, total sudah ada 3 orang yang dicegah ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK kembali memeriksa mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Namun dalam pemeriksaan ada yang berbeda dari penampilan Noel. Dirinya tampil dengan menggunakan peci hitam. Pemirsa, KPK kembali memeriksa mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Usai menjalani pemeriksaan, ada yang berbeda dari penampilan Noel. Ia tampil dengan mengenakan peci hitam. Dirinya mengaku ingin tampil lebih keren sebagai tahanan KPK. Noel juga membantah jika peci yang digunakan karena kangen menjabat sebagai penyelenggara negara. Lebih enak aja. Agak ada apa ini? Apa? Ini simbol. Simbol apa? Kangen di wamen. Pakai jas gitu, udah pakai jas. Karena kalian punya saya pakai peci doang gitu. Thank you ya. Salam hormat buat kawan-kawan. Pemirsa, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, Indonesia memiliki target capai pertumbuhan ekonomi 8%. Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan tetap mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan. ID Survey menggelar The Green Summit 2025 dengan tema Leading the Green Business Transformation for Sustainable Indonesia di Geraha Nandika Sukovindo, Jakarta.
Acara ini menjadi wadah dialog strategis yang mempertemukan pemerintah, BUMN, swasta, dan akademisi untuk membahas peluang serta tantangan dalam percepatan transformasi bisnis berkelanjutan. The Green Summit 2025 merupakan langkah nyata Edi Survey sebagai perusahaan jasa pemastian berperan aktif dalam mendorong praktik bisnis hijau di Indonesia. Acara ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi nasional menuju Indonesia yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan, serta mendukung langkah Indonesia dalam penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 dengan tetap menjamin pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tak hanya menghadirkan sejumlah narasumber, The Green Summit 2025 menunjukkan komitmen dengan penandatanganan sejumlah MOU dari berbagai stakeholders, diantaranya PT Katadata Indonesia dan Waste for Change. Melalui The Green Summit 2025, Edi Survey berharap dapat memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem bisnis hijau yang tidak hanya berdampak pada daya saing, tetapi juga membawa manfaat bagi lingkungan dan generasi mendatang. Pemirsa, perlindungan yang memadai bagi pekerja menjadi hal yang penting dalam pembangunan sebuah daerah. Di Kalimantan Utara, sebuah penghargaan diberikan kepada sejumlah sektor yang turut mendorong hal ini. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Apaliwang menganugerahkan Paritrana Award Provinsi Kalimantan Utara 2025. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha, serta pelaku usaha kecil mikro yang mendukung dan menyukseskan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Keterlibatan sejumlah sektor ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada pekerja di Kalimantan Utara. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota juga dinilai penting untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov Kalimantan Utara untuk terus berkolaborasi guna pemenuhan hak kebutuhan dasar hidup pekerja secara menyeluruh, baik sektor formal maupun non-formal. Selain memberikan apresiasinya, dalam acara ini Pemprov Kaltara juga menyerahkan sejumlah santunan. Penganugerahan Paritrana Award ini diharapkan dapat menjadi semangat para penerima untuk memberikan yang terbaik bagi para pekerja untuk membangun Kalimantan Utara. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Tim Liputan, AA News melaporkan. Pemirsa, inovasi harus terus dilakukan suatu daerah untuk mempermudah hidup masyarakatnya. Seperti yang dilakukan di Jawa Timur sehingga meraih penghargaan bergengsi dari AA News. Dalam kategori inovasi daerah ada. Pemerintah Provinsi Jawa Timur raih penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2025 yang diselenggarakan di Anyus Tower, Jakarta Pusat. Dalam kategori inovasi daerah, penghargaan ini diberikan atas program transportasi publik Transjatim yang hadir untuk mempermudah mobilisasi masyarakat. Juga bagian dari inovasi. Layanan transportasi tersebut memberikan akses murah, tepat waktu, dan nyaman dengan penerapan teknologi digital. Hadir di kawasan Surabaya Metropolitan Area, layanan ini sudah terhubung ke sejumlah daerah sekitar seperti Gresik, Sidoarjo, Labogan, dan Bangkalan. Harapannya pasti tidak hanya Transjatim ini saja yang menjadi inovasi di Jawa Timur, tapi masih banyak lagi yang luar biasa gitu ya. Intinya beliau mengawal langsung gitu setiap inovasi yang dilakukan oleh kami pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama khususnya tadi seperti yang kami sampaikan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Kedepannya Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk terus melanjutkan inovasi di berbagai bidang. Selain transportasi, inovasi lain juga akan dikembangkan agar pelayanan publik bisa lebih maksimal. Penghargaan bergengsi yang diterima ini diharapkan dapat terus menjadi semangat Pemprov Jatim serta menginspirasi provinsi lainnya untuk berinovasi.
Dari Jakarta, Jessica Winoto, Suryali Santoso, A News melaporkan. Kembali ke tempat yang telah disediakan. Kini kita ke informasi internasional. Pemirsa, aktivis konservatif Amerika Serikat Charlie Kirk tewas ditembak dalam acara debat publik di Utah Valley University Rabu siang waktu setempat. Charlie Kirk diketahui merupakan pendukung setia Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Inilah detik-detik saat aktivis konservatif Amerika Serikat Charlie Kirk ditembak di bagian leher dalam acara debat publik Utah Valley University pada Rabu waktu setempat. Dalam video yang beredar, Charlie nampak sedang berbicara di bawah tenda besar, kemudian terdengar suara tembakan dan ia pun tampak tersungkur. Ratusan pendukung yang berkumpul di kampus panik ketika suara tembakan terdengar. Sebagian besar dari mereka langsung berhamburan seiring polisi yang memerintahkan orang-orang untuk meninggalkan area tersebut. Charlie sempat dilarikan ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia akibat luka tembak yang dideritanya. Atas kepergian Charlie Kirk, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang di Gedung Putih sebagai bentuk penghormatan. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. This is a dark moment for America. Direktur FBI Kash Patel menyampaikan tersangka penembakan Charlie Kirk saat ini sudah ditahan oleh kepolisian. Pemirsa, kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza kembali mendapat serangan teror pesawat tanpa awak saat tengah berlabuh di Tunisia. Serangan teror itu terjadi sehari jelang keberangkatan tim Global Summit Flotilla yang menentang blokade Israel di Gaza. Awak kapal Alma panik saat serangan udara dari pesawat tanpa awak menghantam kapal pengangkut bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Kapal ini tengah bersandar di pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia. Meski tidak ada korban jiwa, namun kapal berbendera Inggris ini rusak di deknya. Para aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Global Summit Flotilla mengutuk serangan ini dan menuding Israel dalang di balik teror. Yang diserang secara pengecut oleh Zionis ketika sedang berada di perairan Tunisia. Ini jelas sekali melanggar berbagai peraturan internasional, melanggar dalam bentuk penyerangan terhadap sipil yang tak bersenjata, menyerang di perairan milik negara lain, dan banyak lagi. Ini hanya menambah panjang rangkaian atau silsilah pelanggaran-pelanggaran Israel terhadap kemanusiaan. Sehari sebelumnya, kapal utama yang membawa anggota komite pengarah Global Summit Flotilla juga diserang pesawat tanpa awak. Meski mendapat serangan teror bertubi-tubi, namun para aktivis kemanusiaan tak gentar dan bertekad melanjutkan pelayaran ke Gaza. Dari Tunisia, Ahmad Tasori, Ayus melaporkan. Pemirsa, serangan Israel kembali menyasar wilayah Gaza tanpa henti. Korban tewas pun berjatuhan, termasuk anak-anak. Serangan tanpa henti terus dilancarkan oleh Zionis Israel di kota Gaza, Palestina. Sejumlah lokasi padat penduduk termasuk tenda pengungsian dan perumahan warga dibombardir melalui serangan udara dan drone Israel. Asap tebal membumbung dari kamp pengungsian dan komplek perumahan yang diserang oleh Israel. Gedung-gedung hancur memaksa para pengungsi untuk kembali mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Di kamp Nusairat Gaza Tengah, sebuah rumah warga menjadi sasaran. Akibatnya beberapa anak mengalami luka yang serius. Hal serupa juga terjadi di kawasan Deir al-Balah, di mana sebuah drone militer Israel menyasar sekelompok warga Palestina dan menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia, termasuk anak-anak.
Pemirsa, pendukung pro-Palestina berkumpul di luar gedung Chatham House, London, Inggris pada Rabu waktu setempat untuk memprotes kehadiran Presiden Israel Isaac Herzog yang menyampaikan pidato di Lembaga Kebijakan Independen Inggris. Pemirsa, para demonstran meneriakan yel-yel pro-Palestina dan membawa bendera Palestina serta mengecam kehadiran Presiden Israel Isaac Herzog di London, Inggris. Isaac disambut teriakan dan juga kritik pedas saat meninggalkan gedung bersama rombongannya. Tidak hanya Herzog, pemirsa, para pengunjuk rasa juga menyatakan kemarahan mereka kepada Perdana Menteri Inggris Keir Starmer karena menyambut Herzog dan mengkritik Israel atas perannya di genosida Gaza. Herzog dilaporkan tiba di London pada hari Selasa dan juga dijadwalkan bertemu dengan Starmer di Downing Street untuk membahas situasi di Gaza. Pemirsa, butut unjuk rasa yang berujung ricu di Nepal, kendali kekuasaan diambil alih oleh militer. Helikopter militer bahkan mengevakuasi para pejabat Nepal dari kepungan massa. Helikopter militer Nepal mengevakuasi para menteri dari rumah dinas mereka di kawasan Bai Sepati. Pejabat pemerintah lain juga dievakuasi ke barak militer dan mendapat pengamanan lebih ketat. Kekuasaan diambil alih oleh militer pasca unjuk rasa yang semakin anarkis. Militer Nepal mengambil alih kendali untuk memastikan ketenangan di negara Himalaya tersebut hingga pemerintahan baru terbentuk. नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपालको इतिहासदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ. Jam malam telah diberlakukan dan militer menyatakan berbagai aksi vandalisme, penjarahan atau serangan terhadap individu akan berujung pada tindakan tegas. Pemirsa, otoritas penerbangan sipil Nepal mengumumkan Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu telah dibuka kembali untuk penerbangan internasional reguler. Sementara di perbatasan Nepal, India, Uttar Pradesh dan Bengkala Barat dijaga ketat oleh polisi dan juga pasukan paramiliter pasca kerusuhan. Pihak berwenang menyatakan situasi keamanan di Kathmandu secara bertahap kembali ke normal pasca kerusuhan massal menyusul protes nasional. Warga Nepal yang terdampar di luar negeri bisa kembali pulang setelah 2 hari penutupan bandara internasional. Peningkatan lalu lintas penumpang di Bandara Internasional Tribhuvan berangsur pulih setelah banyak penerbangan internasional dibuka kembali. Sementara, keamanan di perbatasan Uttar Pradesh dan Benggala Barat dijaga ketat polisi dan pasukan paramiliter. Banyak warga Nepal yang telah kembali masuk setelah mengungsi sementara di kota Benggala, India. Di sisi lain, ratusan truk terlantar di Panitaki, Benggala Barat menunggu aktivitas kembali normal pasca kerusuhan massal. Pemirsa, polisi Nepal menjadi tawanan massa saat gelombang unjuk rasa yang dipicu dugaan korupsi dan pembatasan media sosial. Sejumlah polisi dilucuti senjata dan ditahan oleh warga Nepal. Sementara sebagian anggota kepolisian serta militer memilih bergabung dengan gerakan rakyat. Aksi protes yang dipimpin generasi muda ini dipicu dengan dugaan korupsi dan pembatasan akses media sosial yang menewaskan 31 orang dan berujung pada lengsernya Presiden Ramchandra Podel serta Perdana Menteri Sharma Oli. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Luar Negeri RI memastikan warga negara Indonesia di Nepal dalam kondisi yang aman. Berdasarkan data dari Kedutaan Besar RI di Nepal, terdapat 57 WNI yang tinggal di negara tersebut. Selain itu, ada juga 43 anggota delegasi Indonesia yang sedang menghadiri konferensi, 2 anggota TNI, serta 23 wisatawan yang tengah berlibur. Kendati demikian, belum ada penjelasan lebih lanjut terkait langkah evakuasi WNI ke tanah air. Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anggota Paskibra di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Rekonstruksi terpaksa dilakukan di halaman Mapolres Mandailing Natal karena khawatir pelaku diamuk massa.
Keluarga Diva Febriani mengamuk dan berusaha menghakimi tersangka Yunus Saputra saat sedang menjalani proses rekonstruksi di halaman Mapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara. Keluarga kesal tak terima perbuatan tersangka yang telah menghilangkan nyawa anggota keluarga mereka. Tersangka menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Diva Febriani, 16 tahun, pelajar SMA yang menjadi anggota Paskibraka di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam rekonstruksi, tersangka memperagakan 25 adegan. Polisi tak menemukan fakta baru dalam rekonstruksi. Diketahui motif awal pelaku ingin merampas motor korban yang masih tetangganya. Kasus pembunuhan yang dilakukan Yunus Saputra terhadap anggota Paskibra, Diva Febriani, terjadi pada 5 Agustus lalu. Korban dianiaya di perkebunan sawit usai mengikuti latihan Paskibra dan jasadnya ditemukan 2 hari kemudian. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Berdiat membantu justru nyaris jadi korban perampokan. Seorang wanita pegawai bandara dianiaya seorang pria tak dikenal. Pelaku bahkan sempat berupaya membawa kabur mobil milik korban. Bandara kecelakaan berkelahi ini. Apes berniat memberi tumpangan mobil kepada pejalan kaki yang dikira seorang wanita, korban justru nyaris jadi korban perampokan. Dalam video amatir yang viral di media sosial, puluhan warga mengejar seorang pria yang diduga hendak melakukan percobaan perampasan mobil milik wanita pegawai otoritas bandara di Jalan Poros pintu masuk area Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku diamuk warga, bahkan tangan pelaku diikat karena terus meronta dan berupaya melarikan diri. Aparat kepolisian Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, segera mengevakuasi pelaku. Kejadian bermula saat pelaku yang duduk di kursi penumpang belakang tiba-tiba berupaya merampas ponsel dan menganiaya korban. Sontak korban panik dan turun dari mobil. Dan saat itulah pelaku mengambil alih kemudi mobil korban. Namun karena tak bisa mengendalikan laju mobil, pelaku terhenti usai menabrak pohon dan dikejar warga. Pelaku telah diamankan di Mapolsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin. Sementara itu polisi masih melakukan pendalaman. Dugaan sementara, pelaku alami gangguan psikologi dan belum dapat dimintai keterangan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, komplotan debt collector berusaha merampas sepeda motor warga di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi bergerak cepat dan berhasil meringkus 23 debt collector yang sedang beraksi di jalan raya. Udah lunas, mau apa? Mau apa? Ayo, mau apa? Udah lunas, cek. Kenapa? 4 orang debt collector menghentikan paksa pemotor di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kayak gini nih. Yo. Pak, tolong Pak, ini maling nih Pak. Komplotan debt collector ini berdalih bahwa sepeda motor yang digunakan korban telah menunggak angsuran sehingga harus ditarik paksa untuk dikembalikan ke pihak leasing. Kemarin kita udah kena. Meski korban sudah mengatakan bahwa angsuran sepeda motornya sudah lama lunas, namun komplotan debt collector tetap memaksa ingin memeriksa sepeda motor korban. Sontak, korban yang merasa terintimidasi berteriak meminta pertolongan warga setelah salah satu debt collector berusaha merampas ponsel korban yang merekam kejadian tersebut. Setelah viral di media sosial, Satreskrim Polresta Tangerang kemudian melakukan penyelidikan dengan menyisir Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang. Sebanyak 23 debt collector yang sedang beraksi di sejumlah titik keramaian akhirnya berhasil diringkus. Polisi juga menyita 13 unit sepeda motor, 1 diantaranya merupakan hasil rampasan di jalan raya. Meski demikian, polisi belum berhasil menangkap 4 orang debt collector yang terekam dalam video yang viral. Satreskrim Polresta Tangerang dengan unit reskrim Polsek Cikupa, di mana melakukan pendalaman atas peristiwa tersebut, setelah dilakukan penyelidikan sebagai bentuk respon cepat atas keresahan masyarakat, kami mengamankan sebanyak 23 orang yang diduga sebagai debt collector atau yang dikenal dengan Matel. Sementara dari 23 orang ini yang kami amankan, memang benar semua ini sebagai Matel.
Kemudian juga memang dari 23 orang yang matel ini, yang kemarin viral memang saat ini belum kita mendapatkan. Polisi mengimbau agar para debt collector bekerja sesuai dengan prosedur. Jika menarik paksa motor warga di jalan raya dan melakukan kekerasan, maka akan ditindak tegas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang pengedar uang palsu ditangkap warga saat akan membayar di sebuah kios pasar kretek di Wonosobo, Jawa Tengah. Polisi langsung menangkap komplotan pembuat uang palsu tersebut. Seorang pria bernama Supono ditangkap warga di Pasar Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah dan sempat dihakimi massa sebelum diserahkan ke polisi. Pelaku diamuk warga lantaran terbukti saat akan membayar dagangan menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000. Petugas kepolisian langsung melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya yang berperan sebagai pembuat uang palsu. Selain meringkus para pelaku di rumah produksinya, polisi juga mengamankan uang palsu siap edar sebanyak 109 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan 50 lembar uang palsu pecahan Rp50.000. Si pemilik kios ini merasa curiga dan pelaku mencoba juga untuk mengeles dan mencoba untuk kabur, sehingga si pemilik kios ini berteriak maling, maling, dan akhirnya dibantu oleh masyarakat sekitar, para pedagang yang ada diamankan. Kini kedua pelaku pembuat dan pengedar uang palsu ini mendekam di sel tahanan dan akan dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga geruduk SMA Negeri 1 Cepogo di Boyolali, Jawa Tengah. Mereka meminta klarifikasi terkait dugaan kekerasan yang dilakukan seorang oknum guru terhadap siswa. Puluhan warga menggeruduk SMA Negeri 1 Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Warga yang emosi memaksa bertemu dengan guru yang diduga telah menginjak siswa saat proses belajar mengajar. Pihak sekolah membenarkan peristiwa tersebut. Diketahui, peristiwa terjadi pada 27 Agustus lalu saat oknum guru berniat membangunkan siswa yang tertidur saat pelajaran dengan menginjak punggungnya. Meski pihak sekolah sudah meminta maaf dan siswa sempat masuk sekolah, namun beberapa hari terakhir siswa terkait kembali izin sakit hingga memicu emosi warga menuntut sanksi tegas. Itu ada 3 anak yang tidur di belakang, Pak. Di belakang, kemudian karena ada yang tidur, guru mengingatkan. Sehingga 3 anak itu diinjak, Pak. Maksudnya kan untuk membangunkan agar anak itu bangun ikuti kegiatan belajar mengajar. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, aparat Polsek Cepogo bersama Kuramil setempat disiagakan di lokasi. Keluarga siswa telah melaporkan dugaan kekerasan ini ke Polsek Cepogo. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Pemirsa, Faris Rustam Munaf atau Faris RM dijatuhi vonis 10 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Terdakwa Faris Rustam Munaf dan Faris RM dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah Rp800 juta. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara subsidi Rp800 juta atau 2 bulan kurungan atas kasus penyalahgunaan narkotika terhadap musisi Faris RM. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 6 tahun penjara dan denda Rp800 juta subsidi 3 bulan kurungan. Pihak Faris RM mengucapkan rasa syukur atas vonis ringan yang diberikan majelis hakim. Sementara jaksa penuntut umum langsung mengajukan banding. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Faris Rustam Munaf dan Faris RM dengan pidana
penjara selama. Pemirsa, sidang kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa artis Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dimulai sekitar pukul 10:54 waktu Indonesia Barat dan dihadiri langsung oleh Nikita Mirzani. Setelah pekan lalu sidang ditunda karena kondisi kesehatan Nikita. Kali ini sidang digelar dengan agenda mendengarkan 2 saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Pengamanan terlihat di sekitar luar pengadilan. Sebelumnya pun Nikita Mirzani dan asisten dia Ismail Marzuki didakwa melakukan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Jaksa menyebut Nikita mengancam Reza melalui media sosial dan juga meminta uang 5 miliar rupiah agar berhenti membuat konten negatif. Meski sempat menyanggupi 4 miliar rupiah, Reza tetap melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Dua kali batal diperiksa, Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan Barreskrim Polri untuk diperiksa terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa Mariana tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Lisa menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi atas laporan dugaan pencemaran nama baik oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya Ridwan Kamil menyatakan laporan pencemaran nama baik terhadap Lisa Mariana di Barreskrim Polri akan tetap berlanjut sesuai prosedur hukum. Iya, saya tidak mengerti. Satu-satu biar tertib, oke? Bisa dari hasilnya identik itu hasil DNA yang mana ya? Jadi gini, ngopi-ngopi kita di Orchard Road. 2 jam kemudian Lisa Mariana telah selesai menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri didampingi kuasa hukumnya John Boy Nababan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun setelah keluar dari pemeriksaan, Lisa sempat menyinggung tentang rencana tes DNA ulang terkait opini kedua status biologis anaknya. Sementara keinginan second opinion tersebut terganjal oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil melalui pengacaranya dengan tegas menolak rencana tersebut. Tidak mengerti. Pokoknya apa Bang tadi ada beberapa persen yang ada kemiripan. Ada kemiripan. Iya. Seperti apa kalau saya jawab? Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Iya karena itu ada beberapa persen kemiripan. Makanya kita mengajukan second opinion. Sudah ya selanjutnya biar ini ibu bertua yang menjelaskan. Tangis Astrid, istri Uya Kuya, tak terbendung saat mengingat rumahnya yang hancur dan habis dijarah massa. Ya, dalam video yang diunggahnya, Astrid mencurahkan isi hatinya. Bu, tidak ada sepeser pun duit dari DPR untuk membangun rumah itu. Tidak ada. Pasca rumahnya dijarah dan Uya Kuya dinonaktifkan menjadi anggota DPR, Astrid, istri Uya Kuya mencurahkan isi hatinya. Lewat sebuah video, Astrid tak kuasa menahan tangis, menceritakan rumah yang ia bangun bersama sang suami adalah hasil kerja kerasnya selama di dunia hiburan, kini dijarah massa. Dengan berderai air mata, Astrid mengungkapkan rasa sakit hatinya lantaran bukan hanya harta bendanya yang hilang, tapi juga suami yang menjadi korban fitnah. Uya yang duduk di sebelah sang istri juga seolah menahan tangis dan mencoba menguatkan sang istri. Masyarakat apa yang diberikan oleh pemerintah itu kita berikan semua kepada masyarakat, tidak ada dipotong sepeser pun. Karena saya tahu itu amanah. Setiap program yang ada dari pemerintah kita turunkan langsung tanpa ada potongan atau apapun, karena itu hak masyarakat. Itu saya sangat amanah. Saya selalu bilang sama tim saya, apa yang menjadi hak mereka harus diberikan. Mereka mendapat sekian, berikan apa yang mereka dapatkan. Sebelumnya dengan didampingi istrinya, Uya Kuya mendatangi kantor Polres Jakarta Timur di Jatinegara beberapa waktu yang lalu.
Uya menyampaikan telah memaafkan para penjara rumahnya dan tak akan membawa ke ranah hukum. Terus terang, saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, Dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil polisi, tangkapan polisi pada saat itu. Saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA dan khusus buat ibu ini aja. Seperti diketahui, rumah Uya Kuya dan Astrid menjadi salah satu rumah yang dijarah oleh massa buntut dituding ikut berjoget saat sidang DPR, seolah tidak prihatin dengan kesusahan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.